Firman Tuhan hari ini saya diberi tema tentang kerikil-kerikil tajam pernikahan keluarga. Diambil dari Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan 8. Saya baca yang Kejadian 37 ayat yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat, kemudian ayat yang kelima saya gitu ya. Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir dari masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu baca kembali ayat yang pasal 45 ayat yang ke-6. Silakan 1, 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu lah tertolong. Amin. Waktu saya dikasih tema tentang kerikil-kerikil gitu ya. Waktu saya dikasih tema tentang kerikil-kerikil gitu, saya itu membayangkan kerikil-kerikil kalau di jalan gitu ya. Di jalan itu kan banyak kerikil-kerikil, walaupun jalannya kelihatan mulus, tapi kadang-kadang ada kerikil yang nyempil gitu ya. Waktu jalan sepatu saya atau sandal saya lepas gitu, waktu tertusuk kerikil itu pasti terasa sakit, pasti terasa wah, gak enak begitu ya. Itu kerikil yang tidak sengaja kita injak. Tetapi kalau kita melihat di Renon gitu ya, kalau Pak Sugianto suka jalan di Renon, kadang-kadang saya ikut gitu ya. Itu di situ itu ada kerikil-kerikil yang justru ditata gitu ya, ditata dengan baik, ditata dengan rapi begitu. Tapi kerikil-kerikilnya ya nggak mulus-mulus, bulat-bulat sekali nggak ya. Namanya kerikil ya ada yang bentuknya macam-macam gitu ya. Dan di situ sengaja kerikilnya itu untuk jalan, bukan sengaja ditata aja gitu, tapi sengaja untuk dipakai jalan kaki. Waktu jalan kaki sakit nggak? Pasti sakit gitu. Tapi katanya untuk refleksi gitu ya supaya sehat gitu ya. Itu kerikil. Jadi kerikil ada yang berguna, ada yang kadang-kadang sakit gitu, tetapi ada gunanya juga gitu. Nah, setiap orang itu menginginkan dan mendambakan satu perjalanan keluarga yang berjalan mulus, berjalan menyenangkan. Namun pada kenyataannya enggak demikian gitu ya. Banyak hal yang membuat perjalanan dalam keluarga itu menimbulkan satu luka, menimbulkan satu kekecewaan di dalam diri kita. Impian romantis yang suka nonton sinetron atau nonton drakor itu gak akan terwujud gitu ya. Itu hanya film gitu ya, itu hanya film. Jadi gak akan pernah terwujud. Malah sebaliknya yang ada itu apa? Ada persoalan, ada tangisan, ada kemarahan, ada kekecewaan. Dan akibat permasalahan ini adalah permasalahan yang terjadi dengan realita di dalam hidup kita. Jadi nggak ada yang drakornya, wah aku kepingin drakor yang seperti itu yang akan ada di dalam kehidupan saya. Nggak akan pernah ada gitu ya. Tapi kekecewaan, kemarahan, tangisan, banyak persoalan itulah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Ibaratnya seperti kerikil-kerikil tajam yang menghujam kaki kita gitu. Melukai dan akhirnya merasa apa? Membuat kita rasa sakit. Nah, inilah realita yang dihadapi semua keluarga, bukan hanya keluarga yang non-Kristen, tapi keluarga Kristen pun juga mengalami hal yang demikian. Tidak ada keluarga yang benar-benar terbebas dari pergumulan. Tidak ada keluarga yang benar-benar terbebas dari masalah. Sepanjang nafas masih ada di dalam hidup kita,
masalah itu akan tetap datang. Kalau dikatakan, oh saya keluarga saya baik-baik aja kok, nggak pernah ada masalah, oh saya nggak percaya gitu loh ya. Pasti ada masalah gitu ya. Kalau nafas kita masih hidup itu pasti akan ada tetap masalah. Namun yang membedakan adalah bagaimana keluarga itu meresponi terhadap pergumulan yang datang pada saat itu. Bagaimana keluarga orang percaya menerapkan akan firman Tuhan dalam melihat masalah itu, sehingga masalah yang demikian itu menjadi atau mengubah beban menjadi satu pujian, mengubah luka menjadi kemenangan, serta menjadi berkat yang dapat memobilisasi orang lain untuk mengenal dan percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus dan mengandalkan kepada Kristus. Tuhan seringkali mengizinkan satu pergumulan, seringkali mengizinkan satu masalah yang terjadi pada diri kita adalah untuk semakin mendewasakan kita gitu ya. Setiap kerikil yang tajam adalah sebuah pembelajaran bagi kita untuk melihat apa sih rencana dan kebaikan daripada Allah gitu. Sehingga pada akhirnya kita dapat memuliakan Allah gitu ya. Jadi kalau kita mengalami satu kerikil-kerikil di dalam hidup kita, masalah di hadapan kita gitu, pasti ada rencana Allah yang Tuhan mau buat kita gitu. Bukan hanya itu aja, Allah juga memakai kita melalui masalah, melalui pergumulan kita itu untuk menguatkan orang lain yang mungkin bisa kita saksikan. Aku pernah mempunyai masalah seperti ini, tapi Tuhan itu bisa menolong saya, bisa memimpin saya sehingga saya bisa keluar dari masalah itu. Kita bisa menyaksikan kepada orang lain. Karena apa? Pada saat kita bersaksi, boleh membawa orang lain itu apa? Melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih dan kemurahan Allah Kristus yang kita rasakan sesungguhnya dapat memobilisasi orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Kita bisa berbagi berkat kepada mereka. Mungkin ada masalah yang hampir sama yang pernah kita alami dan kita bisa keluar dari masalah itu. Itu semua adalah karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Di dalam Kejadian 37 sampai dengan yang ke-50, kita melihat pola asuhan yang tidak tepat. Apa yang dapat kita pelajari daripada Yusuf ini ya. Kita melihat cerminan di sini Yakub, ayah daripada Yusuf itu adalah orang yang saya bilang pola asuhnya kurang tepat gitu ya. Kenapa saya bilang pola asuhnya kurang tepat gitu ya? Karena dia itu sangat mengasihi si Yusuf gitu. Kakak-kakaknya lain dikasih enggak? Dikasihi gitu ya, tetap dikasihi. Tetapi ada plusnya, Yusuf lebih dikasihi begitu ya. Enggak menutup kemungkinan kita yang punya anak 2, 3, 4, 5, 6. Salah satunya pasti ada yang ya sedikit dikasihi lah gitu ya. Kalau kita tanya, siapa? Kamu mengasihi yang mana gitu? Semua sama, semua saya kasih gitu. Tapi orang lain bisa melihat, anak-anak yang lain bisa melihat gitu ya. Itu adalah realitas satu kehidupan. Nah di sini Yakub itu juga sama. Yakub itu lebih mengasihi si Yusuf gitu ya. Dia lebih cenderung kepada Yusuf. Saya bisa mengatakan seperti ini, contohnya di dalam Alkitab. Pada saat kakak-kakaknya bekerja gitu ya, dia katakan, ya udah yang lain kerja. Yusuf ikut nggak? Yusuf, kamu gak usah ikut, di sini aja sama papa di rumah. Mungkin bahasa sehari-harinya seperti itu gitu ya. Pada saat Yusuf diberikan jubah yang maha indah gitu ya. Pada kita baca, Yusuf diberikan jubah yang maha indah oleh Yakub. Kakak-kakaknya diberi enggak? Dikasih enggak? Di Alkitab dikatakan dikasih enggak? Oh sama saya berikan gitu enggak? Tidak gitu. Yang diberi hanya si siapa? Si Yusuf aja. Nah ini menimbulkan satu benih perasaan tidak suka, menimbulkan benih satu keirian hati, menimbulkan benih satu kebencian kepada adiknya yang dikasih oleh Yusuf. Kakak-kakaknya seperti itu. Nah dan benar saja pada saat kita baca ayat yang ke-12, ketika Yusuf datang kepada kakak-kakaknya untuk yang sedang mengembalakan domba, pada saat Yusuf datang, kakak-kakaknya mulai, itu loh ada Yusuf mulai datang nih. Yusuf datang kepada kita nih. Ayo gimana kalau kita bunuh aja si Yusuf. Pikiran seperti itu mulai ada. Pikiran yang dialami oleh kakak-kakaknya karena benih keirian, iri hati, kebencian itu ada gitu. Mulai mereka rundingan. Gimana ya kalau kita membunuh Yusuf gitu. Pada saat Yusuf datang,
Tuhan menggerakkan hati daripada kakak-kakaknya, nggak jadi dibunuh gitu ya. Ya, tapi kita tangkap aja, kita masukkan ke dalam satu sumur yang airnya sedang kosong. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, pada saat dimasukkan ke dalam sumur, ada pedagang yang lewat. Mereka juga mulai berpikiran kembali, gimana kalau kita jual aja, kita dapat untung kan gitu ya. Itu bahasa sehari-hari mengatakan seperti itu. Lalu si Yusuf itu dijual, dan singkat cerita Yusuf menjadi budak di Mesir. Pada saat jadi budak di Mesir, apakah hanya jadi budak aja? Tidak, dia juga disalahartikan oleh Potifar dan juga istri Potifar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hidup daripada Yusuf bak gelombang yang silih berganti, seperti roller coaster yang naik bisa turun seperti itu. Nah, kerikil-kerikil tajam itu terus melukai Yusuf. Namun dapat kita lihat bagaimana tangan Tuhan senantiasa melingkupi Yusuf hingga dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Walaupun hidupnya pertama kali susah ya, banyak masalah, tetapi kita melihat tangan Tuhan senantiasa melingkupi Yusuf hingga dia menjadi penguasa di Mesir. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, dari perjalanan hidup Yusuf bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat dua hal penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan itu memakai kerikil-kerikil tajam kesulitan adalah untuk membentuk karakter yang dapat memuliakan Tuhan. Jadi setiap kesulitan yang ada atau kesulitan yang dialami itu menjadikan karakter Yusuf itu kuat, menjadi karakter Yusuf itu menjadi kuat di dalam melihat pimpinan daripada Tuhan. Dia tidak, dan ini tidak menjadikan Yusuf itu menjadi baper gitu ya. Wis, kesulitan kok kayak gini, akhirnya baper gitu. Atau bersungut-sungut, enggak. Tapi dia melihat bahwa ada pimpinan Tuhan di dalam hidup Yusuf. Khususnya mereka yang sedang mengalami masalah ini, Yusuf itu bilang, Tuhan selalu memberikan pimpinan kepada saya. Tuhan selalu menolong saya di dalam setiap hal yang saya lakukan. Kalau di penjara kita melihat Yusuf itu tetap diperhatikan gitu ya. Kepala penjara sayang loh sama Yusuf. Itu adalah pimpinan daripada Tuhan. Tangan Allah itu selalu menyertai Yusuf, menjadikan Yusuf bagian solusi yang ada dalam rencana besar Allah. Demikian juga dengan keberhasilan yang dialami oleh Yusuf. Hal ini tidak menjadikan Yusuf itu lupa diri. Pada saat dia berhasil, tidak jadi lupa diri. Dan juga tidak menjadi serakah. Dia juga tidak menjadi sombong. Melainkan dia melihat bahwa hikmat Allah menyertai, memimpin Yusuf untuk tetap rendah hati dan menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi banyak bangsa. Kemenangan daripada Yusuf bukan sebuah kebetulan. Kemenangan daripada Yusuf juga bukan karena dia bernasib baik, bukan seperti itu. Tetapi bukan juga karena dia hebat, bukan. Melainkan tangan kasih Allah, kemurahan Allah senantiasa menyertai dan melingkupi Yusuf. Karakter daripada Yusuf di sini dibentuk dan ia tidak membiarkan kebencian, tidak membiarkan kepahitan tersimpan di dalam hatinya. Kalau saya mungkin mengalami seperti Yusuf, mungkin saya mungkin bisa marah gitu ya. Saya bisa mungkin dendam gitu ya. Saya mungkin merasakan, minta tak apain si orang ini. Tetapi Yusuf tidak. Dia tidak membiarkan kebencian. Dia tidak membiarkan satu kepahitan tersimpan terus-menerus di dalam hatinya. Ia dapat mengampuni kakak-kakaknya. Dia dapat menerima kembali kakak-kakaknya yang pada saat itu jahat kepada dia. Fokus dan hidupnya adalah hanya tertuju kepada tujuan Allah. Maaf ini kepencet. Ya, jadi fokus hidupnya adalah hanya tertujuan kepada tujuan Allah. Sebab ia tidak pernah ragu untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia tidak pernah ragu menyerahkan bahkan matinya kepada Allah gitu. Dan kita dapat melihat bagaimana Allah di sini memakai segala pergumulan yang dialami Yusuf, memakai segala kesulitan yang dialami Yusuf, masalah yang terjadi di dalam hidup Yusuf itu diubahkan menjadi kesaksian yang memuliakan Allah.
Yang kedua, kita melihat bahwa kerikil-kerikil pergumulan yang dilewati oleh Yusuf menjadikan Yusuf itu tidak bisa berhenti untuk menyaksikan dan meninggikan Allah. Sebab segala jalan Allah senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Yusuf dapat menyaksikan segala kemurahan dan kebaikan Allah itu kepada setiap orang yang dijumpainya. Di penjara dia juga menyaksikan kemurahan daripada Allah, bagaimana Allah memelihara dia. Yusuf dapat menyaksikan segala kemurahan itu bukan hanya kepada orang-orang yang dijumpai, tetapi juga kepada Fir'aun gitu ya. Bukan itu aja, Allah itu ditinggikan juga di dalam keluarga Yakub, yaitu anak-anak daripada Yakub. Tak kalah Yusuf itu menerima mereka di Mesir gitu ya, membawa mereka bersama-sama di tanah Gosem gitu ya. Allah memberikan satu pemulihan seturut banyaknya pergumulan yang tidak mudah. Jadi tangan kasih Allah itu membawa setiap pribadi untuk semakin meninggikan Allah, sehingga semakin banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Allah. Dengan kata lain, Tuhan itu dapat menggunakan satu pergumulan di dalam keluarga ini untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Ini kita bisa baca di dalam pasal yang ke-42, 45 dan 50. Jadi apa yang dialami oleh Yusuf menjadikan nama Allah semakin disanjung dan dimuliakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini kita bisa baca di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Apa yang dilakukan Kristus itu sesungguhnya lebih besar dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf gitu ya. Kita melihat bahwa Kristus telah datang adalah untuk menyelesaikan persoalan utama manusia, yaitu dosa. Termasuk menyelesaikan persoalan saya, persoalan saudara-saudara sekalian. Karena apa? Dosa gitu ya. Kristus telah menebus dengan darahnya sendiri, menyerahkan nyawanya, bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Karya Kristuslah yang menjadikan kita itu percaya bahwa Yesus memiliki apa? Kehidupan baru bagi kita. Kristus datang dan hadir bagi mereka yang terhilang, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terluka. Kita pernah terluka, Tuhan sudah pulihkan buat kita. Kristus memberikan jawaban atas pertanyaan kehidupan dan kebimbangan yang dialami oleh banyak orang, dan menyatakan dirinya adalah jalan, menyatakan dirinya adalah kebenaran, yang menyatakan dirinya adalah kebenaran dan hidup. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang telah mengalami satu pemulihan, mengalami satu kesembuhan. Kita melihat bahwa mereka akhirnya memuliakan Allah. Bibir mereka tidak berhenti untuk menjadi corong. Corong itu mewartakan gitu ya, mewartakan kasih dan kemurahan Allah, sehingga banyak orang yang datang kepadanya, yaitu percaya kepada Kristus. Berbagai macam kerikil tajam dapat melukai perjalanan hidup kita, dapat melukai keluarga kita. Mungkin masalah keuangan, mungkin juga masalah pekerjaan, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin juga masalah pemberontakan anak-anak kita. Dan mungkin juga adalah masalah perselingkuhan dan yang lainnya. Yang membuat hati kita itu apa? Kecewa. Membuat hati kita itu merasa marah begitu ya. Semua peristiwa yang terjadi pada kita, pada keluarga kita adalah realita yang harus kita hadapi dan kita terima. Demikian itu kenyataannya gitu ya. Kita akui kita marah. Kita akui kita putus asa, kita akui kita stres di hadapan Tuhan. Dan tidak sedikit yang mengalami satu kekecewaan di dalam hati kita gitu. Kekecewaan yang mendalam melihat sifat-sifat yang seperti itu. Masalah-masalah yang sungguh berat yang membuat kita itu terluka. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin satu masalah bisa berlalu, kita bersyukur kepada Tuhan. Namun ada proses yang lain, masalah yang belum terselesaikan. Sekali lagi bahwa perjalanan kita dalam keluarga tidak akan lepas masalah. Namun sesungguhnya bagaimana kita dapat melihat, dapat mengatasi, menyelesaikan masalah
dalam terang kasih Tuhan. Kita juga harus berhati-hati. Iblis itu enggak tinggal diam gitu ya. Kalau kita menyerahkan perhatian kita, berserah kepada Tuhan dalam segala hal, iblis tidak tinggal diam. Iblis itu akan mengalihkan sesuatu. Salah satu contohnya, seumpama kita melihat, mengapa ya aku menikah dengan si dia? Mengapa ya aku tidak menikah dengan si dia? Kalau aku sama si dia, wah hidup saya lebih enak. Kalau saya menikah sama dia, wah semuanya tercukupi. Begitu ya, kita melihat bahwa rumput tetangga lebih baik. Seringkali seperti itu. Tapi kita kan hanya melihat, belum tentu dalamnya baik loh ya. Nah itu iblis cara mengalihkan seperti itu. Seorang anak juga kadang-kadang mengalihkan diri kita seperti ini. Kenapa ya aku jadi anak si A? Kenapa gak jadi anak si B? Kalau aku jadi si anak si A kan enak, hidupku terjamin. Itu kita melihat rumput tetangga juga lebih hijau gitu ya. Belum tentu dalamnya hijau, kita hanya melihat saja. Iblis bisa mengalihkan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, apakah saya nggak pernah mengalami satu pergumulan? Oh pernah. Saya itu, karena ini sudah berlalu, maka saya berani mengungkapkan gitu ya. 3 minggu lalu itu anak saya itu sakit gitu ya. Jadi saya sama anak saya yang nomor 1 itu periksa karena dia udah makan nggak mau gitu ya. Terus kalau malam itu panas, kalau siang dia masih bekerja. Jadi selama seminggu itu seperti itu gitu, diajak periksa susah banget. Kemudian karena dia sudah nggak kuat, dia izin sama bosnya. Saya hari ini periksa ke dokter. Saya bawa ke Vaskes 1, kemudian dirujuk. Karena saya sebelum ke Vaskes 1 itu, saya tes dulu. Saya takutnya tipes atau kalau nggak DB gitu ya. Namun ternyata itu karena kami tidak ada ini dokter, kita buka sendiri gitu ya. Kita buka sendiri, lalu dilihat, oh sel darah putihnya tinggi banget gitu. Lalu sama Vaskes 1 bilang dirujuk ke spesialis. Pada saat di spesialis dilihat langsung bilang, oh kamu rongsen. Sekarang juga rongsen gitu. Pada saat rongsen dilihat langsung hasil rongsennya, paru-parunya itu putih anak saya. Dia bilang zaman corona seperti ini. Pada saat saya masih ngantri tunggu rongsen, tanya kenapa Bu? Oh sel darah putihnya anak saya lagi nggak bagus gitu ya, naik tinggi. Orang itu bukan menguatkan saya, justru mengatakan seperti ini ada anak saya. Anak saya juga seperti ibu, seperti itu Bu, tapi jalan. Tania langsung melihat saya begini, saya juga langsung dek gitu ya. Wah, pergumulan yang luar biasa di dalam hidup saya. Gitu. Saya bilang percaya sama Tuhan hanya itu. Kemudian pada saat di dokter langsung bilang oknam. Dia hanya begitu. Enggak bawa apa-apa, hari itu juga oknam. Lalu dia telepon bosnya, dia mengatakan, saya harus oknam, jadi saya izin untuk tidak bekerja begitu ya, karena hari itu hari Senin, kalau nggak salah Selasa. Setelah itu bosnya bilang gini, Nas dari kantor kan ada asuransi, jadi anak saya itu dibayari asuransi dari kantor gitu, pakai asuransi gitu. Akhirnya dia bilang saya pakai asuransi sama dokternya itu. Oh kalau gitu BPJS di lock ya, karena BPJS juga ngantri juga tempatnya itu gitu ya, untuk bisa mendapatkan kamar juga ngantri. Dia bilang oh ya di lock, udah di lock. Sehari 2 hari ada hal yang baik gitu ya. Saya nunggu kalau malam tuh saya tidur di sana gitu ya. Kalau siang gantian antara papahnya atau Ariel gitu ya, gantian untuk nunggu gitu. Namun pada saat hari kelima, pihak kasir itu nelpon. Ada Tania dengar dia bilang gini, Kak ini nggak bisa asuransinya nggak bisa dijalankan gitu ya, karena alasannya itu tahun 2019 kakak pernah dirawat di sini. Gitu. Terus anak saya bilang, loh kok begitu gitu. Dalam keadaan yang belum pulih, dia mendengar seperti itu, dia mengatakan, Mah gimana? Pada saat itu saya stres enggak? Stres. Pada saat itu saya marah enggak? Marah dalam hati saya. Saya mengatakan, kalau gitu saya pakai BPJS saja sudah aman kan gitu ya. Tapi saya tidak mengungkapkan di depan anak saya. Saya bilang, Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan akan memberikan pertolongan. Setelah itu sampai akhirnya hari Minggu dia harus pulang. Saya harusnya hari Minggu itu ikut ke Karyasari gitu ya. Saya izin gitu ya. Nah, banyak yang nggak tahu, Diakonia marah. Kenapa nggak bilang-bilang gitu ya? Saya dibilang sama suami saya seperti itu. Tapi pada saat itu memang kita udah blank dan juga kepinginnya anak saya itu sembuh karena memang ada flek
putih yang luar biasa begitu. Nah, dari situlah saya melihat bahwa tangan kasih daripada Tuhan saya urus, walaupun dia mengatakan, "Pak, ini coba nanti dirembes ya, tapi harus bayar dulu," gitu. Saya bilang, "Tuhan, apa yang harus saya lakukan?" Tapi tangan Tuhan kasih Tuhan itu boleh mencukupkan dengan apa yang ada pada kami gitu ya. Kami melihat seperti itu, dan yang membuat saya bahagia, saya bersyukur walaupun asuran maksudnya tidak keluar atau apa. Saya melihat anak saya itu sembuh. Saya melihat anak saya itu waktu diperiksa kembali bersih, tidak ada putih di dalamnya, dan anak saya masih hidup sampai sekarang. Itu membuat rencana Tuhan itu begitu luar biasa di dalam hidup saya, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, bahwa dalam menjalani satu pergumulan di dalam keluarga, kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa merasa gagal gitu ya. Jadi permasalahan yang kita hadapi itu membuat kita itu kadang menyerah, kadang membuat kita itu merasa nggak sanggup lagi melewati masalah yang demikian besar itu. Bahkan tidak membuat kita itu, ya sudah, aku nggak mau meneruskan masalah ini, biarin aja sudah sampai di sini, nggak bisa menyelesaikan. Namun kita harus bersyukur bahwa sampai hari ini kita bisa melanjutkan perjalanan hidup di dalam keluarga kita. Masalah ada, masalah masih berjalan, masih gitu. Tetapi ingat bahwa tangan kasih daripada Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kita. Kita tidak boleh menyerah, tetap percaya kepada Tuhan. Oleh kasih dan belas kasih Allah kita dapat berjalan dalam pimpinan dan terang daripada Tuhan. Kita harus melewati jalan yang gelap gitu ya. Tetapi ujungnya itu kita melihat bahwa ada terang di dalamnya. Jadi jangan menyerah pada saat kita berjalan di jalan yang gelap. Kok gelap ya, malas aku jalan ke sana. Tapi ingatlah, jalan menuju terang kita harus tetap teguh di hadapan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ibaratnya seperti seorang anak kecil. Kita yang pernah mempunyai anak kecil atau pernah melihat anak kecil yang sedang belajar jalan. Apakah langsung bisa jalan? Tidak kan? Ada yang jatuh pada saat jalan, dia belajar 1, 2, 3. Wah, jatuh, terluka, nangis, kesakitan. Apakah kita melihat itu langsung mengatakan, nak udah nggak usah jalan lagi, nggak usah berjalan lagi, udah nanti kamu kesakitan, nanti kamu berdarah lagi. Apakah kita seperti itu? Tentu saja tidak. Kita akan mengatakan, nah kamu bisa, ayo jangan putus asa, kamu berjalan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita bukan hanya mendukung, ayo jalan lagi, tetapi kita juga mengiringi, menjaga supaya anak itu nggak jatuh, nggak terluka gitu ya. Kita tidak menghentikan, tapi anak itu akhirnya bisa berjalan walaupun jatuh gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, demikian juga dalam kita menghadapi satu pergumulan di dalam hidup kita. Kita harus segera bangkit dari kegagalan. Kita harus berbenah dari kegagalan. Kita harus mengakui kesalahan kita dan berbenah dari kesalahan itu. Menata diri dari kebodohan yang kita lakukan dan senantiasa selalu bergantung, berserah kepada Roh Kudus yang senantiasa memimpin, memberikan kita hikmat agar kita itu tidak menyerah, agar kita tidak putus asa. Di dalam Kristuslah kekuatan, hikmat, penghiburan menjadikan kita mampu melewati setiap pergumulan yang kita alami. Dalam segala pergumulan yang kita alami, Tuhan itu selalu mempunyai rencana yang bertujuan dengan baik, yaitu tujuannya adalah untuk memuliakan daripada Tuhan. Perjalanan pernikahan atau keluarga Kristen sesungguhnya sebuah kesaksian yang luar biasa, di mana kita dapat mendemonstrasikan kasih dan kuasa Allah kepada dunia sekitar kita. Martin Jones mengatakan bahwa dia pernah menulis, tidak ada rekomendasi yang lebih besar mengenai kebesaran dan kuasa iman Kristen daripada kesaksian suami istri Kristen, pernikahan Kristen, rumah tangga Kristen. Nah, yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap pernikahan Kristen, keluarga Kristen, keluarga itu bukan hanya yang sudah menikah ya, tapi keluarga itu juga termasuk anak-anak gitu ya. Keluarga Kristen pernah mengalami satu pergumulan dan konflik gitu. Hal ini tidak dapat kita hindari, pasti terjadi. Dalam situasi seperti ini kita harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar memaafkan, belajar mengampuni, belajar mengasihi,
tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan. Susah enggak? Susah. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Tuhan, aku mengasihi dia. Tuhan, aku mau belajar tidak menyimpan dendam. Tuhan, aku mau belajar tidak menyimpan kepahitan. Aku lepaskan semua kepada Tuhan. Dan membiarkan Roh Kudus itu memimpin untuk mengambil satu keputusan yang benar. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, Tuhan itu akan memimpin kita untuk dapat menjadi bagian dari solusi untuk setiap masalah dan pergumulan yang akan datang. Seperti minggu lalu Pendeta Sugianto itu menyinggung gitu ya, bahwa pernikahan tidak dirancang untuk memuaskan kita, namun untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kerikil-kerikil tajam dalam pergumulan hidup kita bukan untuk melemahkan, bukan untuk menghancurkan iman kita, melainkan untuk membawa kita semakin bergantung pada kasih, bergantung kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita punya masalah, ingatlah, aku akan semakin bergantung kepada Tuhan. Aku semakin beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu menolong kita. Nah, istilahnya kalau kita bergantung kepada Tuhan itu adalah naik kelas gitu ya. Jadi kalau naik kelas itu mulai nol kecil jadi nol besar, kelas 1 menjadi kelas 2. Jadi kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Yang pada akhirnya apa? Mendatangkan satu pujian, mendatangkan satu syukur bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, bahwa tujuan sebuah keluarga adalah untuk menjadi bukti kasih, pemeliharaan, kekuatan, dan kebaikan Tuhan. Melalui segala pergumulan, Tuhan itu membentuk diri kita. Melalui segala pergumulan, Tuhan itu akan membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Tuhan membentuk setiap pribadi keluarga, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, untuk apa? Bertumbuh, mengalami kasih Bapa dan belajar untuk mengasihi orang lain. Kita harus menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga kita, bukan menanamkan kebencian, bukan menanamkan satu hal yang membuat orang lain itu semakin melihat kita nggak benar gitu, tetapi tanamkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga. Keluarga itu adalah cerminan hubungan dengan Tuhan kita, maka sesungguhnya Tuhan dapat dimuliakan melalui dan oleh keluarga kita. Nah, kalau kita melihat lingkup di sekitar kita, banyak keluarga yang sedang dalam masalah. Dalam beberapa negara itu hampir 50% dalam keluarga itu ada perceraian. Kemudian ada lagi beberapa orang yang mengatakan posisi istri itu bukan sebagai penolong, tetapi dikatakan sebagai sekedar pembantu di dalam rumahnya. Dan anak-anak juga banyak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak bahagia. Cenderung mereka itu membawa unit yang sama pada saat dia menikah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sama seperti kota dan bukit yang terlihat cahayanya, demikian juga keluarga Kristen dapat memancarkan kasih Allah tatkala mampu melewati satu pergumulan, melewati setiap kerikil tajam yang membuat keluarga-keluarga itu memuliakan Tuhan. Bisakah kita menjadi seperti ini? Menjadi keluarga yang menjadi cermin, yang menjadi satu berkat bagi orang lain. Keluarga yang dipulihkan oleh Allah sesungguhnya dapat menjadi berkat bagi keluarga lain, memobilisasi keluarga lain untuk datang dan percaya kepada Kristus. Saya yakin kita menjadi keluarga yang mungkin pergumulan itu ada, tetapi marilah kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita memobilisasi keluarga yang lain untuk datang dan percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa.